Hai Suffers, balik lagi ya sama aku Ika Liva di Paranormal Activity. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Aduh, udah lumayan lama ya, belum update juga. Tapi don't worry, di sini Ika Liva masih baik-baik aja. Everything is fine gitu kan. Gak apa-apa lah, yang penting sehat ya kan, supaya kita bisa melanjutkan tentang cerita-cerita hal-hal mistis ya kan yang bisa gua sampein ke kalian. Well, ini just for information ya, aplikasi Waves itu sudah launching. Jadi kalian jangan lupa untuk download aplikasi Waves WAVES di Play Store dan juga App Store. Gratis loh, ini itu nggak pakai bayar-bayar, nggak kayak premium-premium lainnya. Kalian harus bayar dan harus ada iklannya, harus di skip dulu gitu kan. Ini tuh masih free, jadi belum ada yang kayak gitu. Well, kali ini gue mau cerita apa? Ini tuh tentang mimpi gue. Jadi mimpi gue ini tuh kapan ya terjadinya tuh seminggu yang lalu gitu. Seminggu yang lalu, tapi gue pikir-pikir ini kok mimpi aneh gitu. Karena di mimpi itu tuh gue berasa kayak gue hidup. Jadi kayak gue ini bukan dikontrol ya, gue yang mengontrol mimpi gue. Tapi di sisi lain, gue ini dikontrol sama makhluk lain. Yang mana gue belum pernah ketemu sama dia sebelumnya. Nggak tahu sih, mungkin gue udah pernah tapi dia berubah wujud atau bagaimana, gue nggak tahu. Tapi yaudahlah ya, langsung check this out aja. Oke? Kira-kira bagaimana sih mimpinya? Jadi gini, gue itu bangun tidur, ya kan? Gue bangun tidur terus gue tuh pas bangun tidur tuh kayak gue tuh mikir-mikir lagi, ini mimpi tuh beneran gak sih, terus gue pas tidur lagi, gue bilang sama otak gue, tolong dong continue, tolong dong lanjutin mimpi gue gimana, kelanjut dong. Jadi ceritanya gimana, ini ceritanya pas sebelum gue bangun, oke? Jadi nah gimana nih? Ya udahlah ya. Kita langsung aja lanjut ke ceritanya. Jadi diawali dengan trip ke sekolahan gitu. Jadi gua ini disuruh trip, gua ini sebagai student exchange gitu ya, pertukaran pelajar. Nah, dari pertukaran pelajar itu gua ini dipilih perwakilan satu-satunya yang disuruh ke sekolahan ini untuk studi banding dan ya istilahnya begitulah ya. Tapi gue ini tuh nggak pernah di tempat ini, dan lucunya orang-orang yang ada di situ tuh enggak bicara pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi ada beberapa orang Indo, tapi gue mostly ngomong pakai bahasa Inggris. Aneh kan? Tapi gue gak pernah ke tempat ini sebelumnya. Jadi gue kesana ke trip ya kan. Jadi di trip ini tuh diwakilin dengan beberapa mahasiswa juga. Tapi gue cuman satu-satunya wakil di sekolahan gue. Yaudahlah ya, naik bus gitu, nyampe naik bus. Terus pelajaran biasa gitu kan, tapi pas pelajaran tuh ya biasa aja, belum terjadi apa-apa. Terus ada studi banding juga kan, kayak jalan-jalan dulu, itu masih belum terjadi apa-apa gitu. Terus tapi
Tapi gini, sehari sebelum gua studi banding atau exchange, gua ini apa ya? Gua stay di tempat orang tua gua stay. Jadi di tempat atau kampung halaman gua. Terus tiba-tiba tuh listriknya tuh mati. Dan gua ini tuh di tempat tidur sendirian. Terus gua coba kayak gedor-gedor gitu kan. Gue bilang, ibu, ayah bukain gitu kan. Karena gue kayak dikunci gitu loh dari luar. Jadi gue gak bisa keluar basically. Terus habis itu gue tetap gedor-gedor dong. Karena kayak ini yang mati punya gue atau gimana. Atau maksudnya gue cuma pengen konfirmasi ini tuh apa ya, kalau bahasa Jawa tuh jeglek gitu. Jadi kayak listriknya tiba-tiba down aja karena tegangan terlalu tinggi. Atau emang Atau emang udah seluruh kota mati lampu kayak giliran gitu loh. Tapi nggak ada orang yang ngedenger dan nggak ada orang yang ngejawab juga gitu. Gue teriak-teriak nih, gue gedor-gedor sampai gue dobrak-dobrak, tapi nggak ada orang yang denger. Terus tiba-tiba gue ini ada di dimensi lain. Terus ada spirit atau ada makhluk yang tiba-tiba muncul di belakang gua, terus ngomong kalau tenang aja gitu. Tenang aja, tapi pakai bahasa Inggris lucunya. Don't stress out gitu kan. Don't worry, everything will be okay. Dia ini tuh apa ya? Dia ini tuh rambutnya merah, orange gitu. Terus kulitnya itu pale, kayak putih banget gitu, putih banget kayak bule. Gue nggak pernah ketemu sosok ini sih sebelumnya, jujur aja. Serius. Terus gue bilang kan, who the hell are you? Gitu. Gue bilang kayak, lu siapa? Gitu. Soalnya gue jujur gue nggak pernah ketemu sama sosok ini gitu, atau nggak tahu sih atau si dia itu lagi ganti berubah pengen jadi ini atau enggak gitu. Terus si sosok ini bilang, I don't need to introduce myself, but I'm gonna do my job. Maksudnya gue nggak perlu kenalan, tapi gue akan ngerjain kerjaan yang seharusnya gue kerjain gitu. Gue ini coba buat kabur ya kan, tapi gue nggak bisa kabur. Terus tiba-tiba dia hilang. Terus dan setelah dia hilang, tiba-tiba itu pintu kebuka dan gue buka. Terus gue langsung ke orang tua gue, terus bilang ya kan, kok nggak ada yang nyamperin sih atau nggak ada yang nyaut sih gitu. Terus orang tua gue bilang kalau lah kita nggak denger apa-apa masalahnya gitu. Terus mereka bilang, kenapa kamu manggil gitu kan? Soalnya kamu bilang kamu manggil tapi kita nggak dengar suara apa-apa gitu. Terus gue kayak langsung, well okay, fix. Gue berarti di dalam mimpi gue ini ada dimensi lain. Jadi gue kayak mimpi, ada mimpi lagi. Mimpi di dalam mimpi. Jadi mimpi di dimensi lain gitu. Terus gue sama keluarga gue ke tempat tetangga. Ya kan, ke tempat tetangga. Terus keanehan terjadi lagi. Sebenarnya kita kesana cuma pengen dia ke tetangga aja gitu, kayak main-main doang. Tapi anehnya gini, tiba-tiba tuh ada tetangga gua yang kerasukan. Jadi langsung kejang-kejang gitu loh. Nggak tahu kenapa. Terus gua tiba-tiba ketemu sama seorang sosok wanita tua gitu. Istilahnya usianya 60 tahunan, 65 gitu kan. Terus sejak itu dia tuh bentuknya gini, pakai nggak kerudung ya, tapi kayak tudung gitu. Kayak rambutnya dikasih shawl gitu. Terus tua gitu, pendek, agak gendutan gitu. Terus sejak itu, tapi dia nggak bilang apa-apa, cuman istilahnya jalan lewat doang. Terus sejak itu tuh gue kayak ngerasa ada yang salah deh sama mimpi gue gitu, karena ini tuh terlalu real.
Terus tiba-tiba si nenek-nenek ini gitu kan tiba-tiba ngegigit gua dong, ngecoba ngegigit gua. Tapi nggak berhasil karena gua ngehindar. Tiba-tiba langsung tangan gua di ditarik terus mau digigit gitu loh. Kayak langsung kayak langsung gitu kan, refleks kan. Nah, terus tiba-tiba apocalypse happen. Apokalips di sini berarti intinya kayak sesuatu hal yang buruk banget ya kan, secara harfiah ini tuh kayak kiamat gitu ya, gitu. Terus dari situ tuh adalah aneh gitu kan, tetangga gua kerasukan lah, kejang-kejang lah. Terus gua kira tuh everything will be fine gitu. Ternyata ya everything will be fine karena besoknya gue harus menuju ke tempat universitas atau lokasi di mana gue harus melakukan studi banding gitu kan. Ya itu terus dimulailah gue naik bus nyampe sana ya kan, masuk kelas, terus gue jalan-jalan kayak biasa. Tapi anehnya tuh gue masih berpikir-pikir sosok itu tuh siapa gitu. Ini tuh kayak gue tuh ada sosok yang ngontrol gue, atau gue ini kena infeksi terus gue jadi zombie atau vampir gitu ya. Kayaknya gue lebih condong ke vampir gitu. Terus kejadian ini tuh selesai, maksudnya apokalips ini tuh terjadi setelah kelas selesai, bubar, terus kita harus kembali ke rumah masing-masing. Nah, bus yang dimana gua naikin itu ninggalin gua dong. Iya, seriusan. Jadi kayak gua langsung, lah kok gue ditinggal gitu kan. Dan setelah itu kejadian hal-hal aneh terjadi. Kayak misalnya orang-orang tiba-tiba kayak orang kerasukan gitu. Terus tiba-tiba orang saling gigit satu sama lain. Tapi mereka pakai manipulatif gitu loh, kayak mereka pretending to be a nice person, pura-pura jadi orang baik, terus diajak ke suatu tempat, terus tiba-tiba digigit gitu, digigit terus tiba-tiba orang yang digigit itu jadi kayak mereka gitu. Aneh gak sih? Aneh banget kan mimpi gua, astaga. Terus anehnya, orang-orang yang terkena infeksi atau yang terkena serangan dari vampir itu, gue nyebutnya vampir aja ya biar jelas gitu. Mereka tuh kan saling ngejar-kejaran satu sama lain kan karena rebutan makanan. Tapi mereka tuh nggak ngegigit gue. Cuman satu-satunya orang yang mau ngegigit tuh si nenek-nenek itu yang semalam itu yang gue temuin itu sebelum gue ke studi banding ini gitu. Mereka tuh kayak apa ya, ngelewatin gue aja. Terus gue tuh kayak ngerasa kayak ada yang aneh gitu. I discover somehow and then I realize gitu kan, I got control by this spirit gitu. But my very strong enough. So maksudnya gini, gue tuh ngerasa kayak ada sesuatu hal yang ganjil, dan gue tahu dan gue ngerasa kayak pasti ini ada sesuatu relate gitu kan yang berhubungan sama sosok rambut oranye merah itu, kayak tipe-tipe bule ginger gitu loh, kayak Ed Sheeran gitu, kayak gitu rambutnya, kulitnya kayak gitu. Gue kayak dikontrol sama ini, tapi karena apa ya, alhamdulillah puji Tuhan ya kan, iman gue tuh kuat, jadi kayak gue tuh harus masih bisa ngontrol supaya gue nggak melakukan hal-hal yang buruk gitu. Terus ya itu kan gue lanjut apokalipsnya, jadi orang-orang saling gigit satu sama lain. Terus gue ini ngecoba nyelamatin satu cewek gitu, dan gue nggak ada rasa buat haus atau pengen gigit orang gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak gue ini
adalah first blood atau pure blood gitu ya. Darah, bukan darah, titisan gitu, bukan titisan, kayak sesuatu, ada hal lain yang mengontrol gue di mana gue tuh menjadi kayak pentolannya si vampir gitu. Makanya kayak si vampir-vampir itu tuh nggak gigit gue, kayak mereka takut sama gue. Makanya gue kayak dilewatin aja gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak gue tuh I got infected by the spirit gitu kan, yang mirip sama Dracula ini. Jadi gue tuh kayak istilahnya the first atau pure blood gitu. Tapi however gitu kan, orang-orang biasanya kalau vampir-vampir itu kan ngebunuh orang atau manusia, ya kan? Tapi mereka tuh sebenarnya, yang manusia ini atau yang vampir, mereka tuh sebenarnya nggak tahu kalau gue itu sebenarnya ada sosok pentolan vampir yang ngontrol gue gitu. Tapi mereka kayak istilahnya nggak mencium keberadaan gue gitu loh. Jadi kayak they didn't knew gitu that I'm a vampire because the way I look gitu kan, and my behavior gitu. Jadi gue nggak ada rasa kehausan untuk minum darah atau ngebunuh orang, tapi malah gue instead nyelamatin seorang gadis yang deket sama gue gitu. Terus gue ini kan nyelamatin si gadis ini, gue bawa ke suatu tempat yang aman. Nah, ada nih temen dia, gue ngerasa temen dia ini udah jadi salah satu dari vampir itu. Terus temennya dia ini coba buat stop ngerayu si cewek ini yang mau gue tolong gitu kan. Dia bilang kayak, ikut gue aja gitu, di sini lebih aman. Gue langsung kayak, dan si vampir ini tuh narik tangan dia gitu. Gue langsung kayak stop gitu kan. Lu nggak usah macem-macem, istilahnya gitu. Lu nggak usah macem-macem, gue tahu lu siapa, lu bukan manusia, lu udah terinfeksi dan lu mau memangsa temen lu sendiri, ya kan. Gue ngomong gitu, tapi gue nggak deket ngomong sama, maksudnya gue ngomong sama si vampir ini tuh istilahnya kayak bisik-bisik gitu, supaya si temennya ini tuh nggak panik duluan. Karena dia udah panik, dia udah gemeteran gitu. Dia kan ngerasa kayak, weh ada temen gue dateng, berarti dia mau nolongin gue gitu. Gue cuman nggak mau ngasih harapan palsu aja. Terus si vampir ini tiba-tiba kayak mau nyerang gue, kayak nyombongin diri. Oh, lu nggak tahu ya siapa gue? Si vampir itu bilang gitu. Dia pakai bahasa Inggris ya, ini gue translatein aja ya, langsung to the point aja. Terus abis itu dia langsung kayak nantangin gue. Dia langsung nunjukin istilahnya kuku dan taring gitu kan. Terus tiba-tiba gue langsung jadi buas. Gue langsung kayak gitu. Langsung tiba-tiba taring gue keluar, wajah gue langsung berubah total. Kayak manusia serigala tapi campur kelelawar gitu. Muka gue kayak gitu. Serem banget gak sih? Langsung si vampir ini langsung kayak ampun Gan gitu. Langsung kayak ampun. Lu istilahnya kayak gue bosnya dia gitu loh. Harusnya dia nggak macem-macem, dia langsung kabur gitu aja. Terus sebelum dia kabur, gue stop. Terus gue bilang sama dia, kalau lu masih pengen ngebunuh manusia, gue yang bunuh lu. Lu bisa makan, lu bisa minum pakai istilahnya itu loh, kalian tahu kan donor darah kan ada bank darah itu kan. Nah, gue suruh si vampir ini buat ngasih tahu vampir lainnya, kalau lu masih memangsa manusia, gue sendiri yang bakal ngebunuh lu. Jadi kalau lu pengen makanlah darah dari bank darah itu, atau kalian bisa ngebunuh binatang. Jangan ngebunuh manusia. Kalau kalian masih ngelakuin, atau kalau lu nya masih ngelakuin hal itu, gue sendiri yang akan ngehabisin lu. Terus dia kabur, dia langsung kayak ampun gitu kan. Dan
pas di perjalanan gitu kan, selama perjalanan em, dari si tempat kejadian itu, terus gue bawa gadis ini ke suatu tempat yang aman gitu kan. Habis itu gue cuman ngelihat cuman ada beberapa orang aja sih, nggak banyak yang ada di tempat itu tuh kayak tipe-tipe tempat karantina gitu yang dimana dijaga kayak ada militeri gitu, tapi nggak banyak, paling cuman 5-6 orang aja militerinya, sisanya hanya orang-orang manusia yang ketakutan gitu kan. Terus gue suruh dia, kalau kamu di sini aja gitu. Sebenarnya plan gua atau rencana gua sih gua stay di situ dan mencoba untuk menyelamatkan humanity atau manusia-manusia dengan kemanusiaan ini gitu kan. Kalau misal ada vampir-vampir yang istilahnya pengen ngegoda mereka, ya gua yang habisin gitu. Jadi kayak supaya vampir-vampir itu tidak memangsa manusia lagi, makanya gue harus stay di daerah situ gitu. Jadi itu dia di episode kali ini tentang mimpi gue yang sangat aneh banget, iya kan? Tapi gue ngerasa kayak, hah, aneh sih, ini tuh kayak di film gitu loh. Gak tau sih apa karena ini gue sering kebanyakan nonton film atau karena apa, tapi gue ngerasa kayak interesting banget ini kalau dibikin film gitu kan. Gue first blood yang menyelamatkan orang-orang gitu dari kekejaman vampir. Yes gengs, jadi itu dulu di episode kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk tonton show-show Ikalifa lainnya. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Waves di App Store dan juga Play Store kalian. See you gengs in the next episode. Bye-bye!